Rusia pada hari Selasa 15 November 2022 menghujani kota-kota di seluruh Ukraina dengan rudal. Serangan salvo ini mengikuti penarikan pasukan mereka dari kota Kherson. Militer Ukraina mengatakan hingga Selasa sore Rusia telah menembakkan sekitar 100 rudal di seluruh negeri. Di ibu kota Kiev, serangan menghantam blok apartemen 5 lantai. Wali kota setempat mengatakan 1 orang dipastikan meninggal dan setengah dari ibu kota tanpa aliran listrik. Jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah. Serangan lain dilaporkan juga terjadi di sejumlah kota lain seperti Lviv dan Zhytomyr di barat, Kryvyi Rih di selatan, serta Kharkiv di timur. Pejabat daerah melaporkan beberapa serangan telah mematikan pasokan energi. Gubernur Kharkiv Oleksiy Hubov mengatakan serangan rudal menargetkan infrastruktur energi. Tidak ada korban yang dilaporkan, namun ada pemadaman listrik di wilayah tersebut dan petugas sedang bekerja untuk memulihkannya. Sedangkan wali kota Kharkiv Igor Terekhov juga mengatakan adanya serangan di fasilitas penting. Akibat kerusakan fasilitas, ada masalah dengan pasokan listrik. Transportasi darat yang menggunakan listrik terpaksa dihentikan. Juga belum ada informasi mengenai jumlah korban. Ini adalah serangan rudal pertama Rusia setelah dalam seminggu terakhir nyaris tidak ada rudal yang ditembakkan Rusia ke kota-kota Ukraina. Rusia mulai mengadopsi serangan rudal besar-besaran pada Oktober setelah sebuah ledakan merusak jembatan Kerch yang menghubungkan daratan Rusia dengan Crimea. Serangan balas dendam ini terjadi 4 hari setelah pasukan Rusia meninggalkan kota Kherson di selatan dan sesaat setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan pidatonya secara virtual di ajang KTT G20 Bali. Dalam pidato tersebut, Zelensky menetapkan 10 poin rencana perdamaian Ukraina dan mengesampingkan kesepakatan Minsk III. Perjanjian Minsk adalah serangkaian perjanjian internasional yang berusaha mengakhiri perang Donbas, dan pernyataan Zelensky mengacu pada 2 kesepakatan gencatan senjata yang gagal antara Kiev dan Moskow atas status wilayah tersebut. Sementara 10 poin rencana Zelensky untuk perdamaian meliputi keamanan radiasi dan senjata nuklir, keamanan makanan, keamanan energi, pembebasan tahanan, dan implementasi piagam PBB. Poin lain adalah penarikan pasukan Rusia dan penghentian permusuhan, keadilan, perlindungan lingkungan, pencegahan eskalasi, dan konfirmasi akhir perang. Menanggapi pidato tersebut, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Ukraina mengajukan kondisi tidak realistis untuk perdamaian. Berbicara kepada wartawan di Bali, Lavrov mengatakan dia telah melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Prancis dan Jerman mengenai konflik di Ukraina, namun dia menuduh Kiev menyeret keluar kemungkinan resolusi damai. Sesaat setelah serangan rudal besar-besaran, Zelensky memperingatkan bahwa itu mungkin belum berakhir. Dia juga mengatakan serangan tetap mengikuti pola sebelumnya dengan menargetkan fasilitas energi. Sementara kantor kepresidenan Ukraina mengatakan situasi di Kiev saat ini kritis. Sejauh ini belum ada komentar dari pihak Rusia, namun tujuan Moskow menargetkan fasilitas energi adalah jelas. Rusia ingin membuat Ukraina tersiksa terutama saat musim dingin tiba. Sementara itu, secara mengejutkan ada laporan pasukan Ukraina belum menghentikan gerak maju pasukannya di Kherson. Setelah merebut wilayah barat sungai Dnipro, pasukan Ukraina secara berani menyeberangi sungai tersebut. Sejumlah video menunjukkan pasukan Ukraina menyeberangi sungai dengan kapal cepat. Mereka kemudian masuk ke kota Oleksy yang ada di timur sungai. Namun dalam video yang direkam di Oleksy tidak ada tanda-tanda kehadiran Rusia. Beberapa bunker yang didirikan di sepanjang jalan tampaknya telah ditinggalkan. Oleksy terletak di sisi timur Dnipro dan hanya sekitar 2 jam perjalanan ke Crimea. Di Nova Kakhovka, pemerintah yang didirikan Rusia mengatakan telah menarik personelnya untuk menghindari penembakan. Mereka berpindah ke daerah aman di wilayah tersebut. Nova Kakhovka merupakan kota terbesar kedua di kawasan itu setelah Kherson. Wilayah ini juga terletak di sisi timur Dnipro dan tempat bendungan besar yang strategis. Juru bicara militer Ukraina Natalia Hymenyuk mengatakan Moskow tampaknya memposisikan ulang artilerinya 15 hingga 20 km lebih jauh dari sungai. Ini dilakukan untuk melindungi senjatanya dari serangan balik Ukraina. Sejauh ini tidak ada konfirmasi dari Ukraina bahwa pasukan mereka telah menyeberangi sungai untuk mengejar Rusia, tetapi beberapa analis mengatakan Ukraina mungkin mencoba untuk meningkatkan keuntungannya di medan perang daripada mengambil jeda operasional. Ukraina saat ini disebut memiliki inisiatif dan momentum serta bisa mendikte Rusia di mana dan kapan pertarungan berikutnya akan dilakukan.
Jika benar pasukan Ukraina menyeberangi sungai, ini jelas tindakan yang berani. Selain sangat berisiko mendapat serangan, pasukan logistik bagi mereka juga sangat akan sulit. Ini karena semua jembatan yang melintasi sungai sepanjang sekitar 1 mil tersebut sudah hancur. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Thank you guys. Appreciate it.